Part 51. Setelah mereka diketahui oleh para ksatria Dimitri, Sierra yang menyadari kalau situasinya mulai memburuk, dia pun lalu memerintahkan anggota guildnya untuk sesegera mungkin membereskan para ksatria Dimitri dan langsung kabur dari tempat tersebut. Namun, tak berselang lama, seseorang pun datang sambil mengucapkan salam kepada Sierra yang sebagai guild master dari Ecoche, dan Sierra yang mengira kalau di depannya adalah Count Batius. Tak diduga, dia pun melepaskan topengnya dan memperkenalkan dirinya sebagai guild master dari Guild Hao, yang ternyata itu adalah Lucas. Di saat Sierra yang kebingungan bagaimana bisa guild intelijen yang beroperasi di wilayah Kairo berada di wilayah Dimitri, Lucas pun berkata, kalau di 15 hari yang lalu, dirinya sudah menyadari kalau Sierra dan pasukannya telah memasuki wilayah Dimitri. Dari penjaga penginapan yang bertemu dengan mereka, sampai pedagang yang mereka lihat di alun-alun wilayah Dimitri, Lucas berkata kalau mereka adalah anggota dari Guild Hao, dan tak terlepas dari itu, penempa, penambang di tambang besi, bahkan pengemis yang tersebar di wilayah Dimitri. Lucas berkata kalau mereka semua adalah mata dan telinga Dimitri. Sierra yang menyadari kalau situasinya sudah mulai berbahaya, dia yang berpikir kalau situasinya terus seperti itu akan merugikan terhadap mereka. Dia pun lalu memberikan perintah kepada beberapa bawahannya untuk membersihkan jalan, agar mereka bisa menerobos untuk memasuki kastil bagian dalam. Dan ketika mereka akan melancarkan serangan, dua kesatria yang berada di naungan Lucas pun langsung menghadang mereka dan dengan mudah membunuh mereka dengan sekali tebasan, sehingga membuat Sierra mulai merasa panik. Dan di sisi Lucas, dia yang sudah berada di depan Sierra pun memberikannya waktu 10 detik untuk menjelaskan apa alasan supaya dia bisa mengampuni nyawa Sierra. Sierra yang tak menggubris perkataan dari Lucas, meski situasinya tidak menguntungkan untuknya, Sierra berkata kalau mereka yang mempunyai pedang terkuat atau prajurit terkuat dari guildnya yang sudah memasuki kastil bagian dalam. Dia berkata kalau prajuritnya tersebut pasti sudah membunuh Roman Dimitri. Namun sebelum perkataannya selesai, Lucas dengan cepat menangkap kepalanya dan langsung menjatuhkannya ke bawah lantai. Kemudian, sambil tersenyum, Lucas bertanya, apakah Sierra mempunyai informasi lain selain informasi yang mereka sudah ketahui. Namun karena semua informasi dari Sierra sudah tidak ada lagi, Lucas tanpa ragu langsung membunuh Sierra dengan menghancurkan kepalanya dengan pedangnya. Dan setelah membunuh Sierra, sambil membersihkan pedangnya dari darah Sierra yang ia bunuh, Lucas memberikan perintah kepada regu kedua untuk membereskan para pasukan Sierra yang masih tersisa. Kemudian untuk regu pertama, Lucas memberikan perintah untuk berkumpul dan mengepung kastil bagian dalam. Kemudian, salah satu bawahannya pun bertanya kepada Lucas, apakah mereka tidak perlu masuk untuk membantu. Dan sambil tersenyum, Lucas berkata kalau mereka cukup menonton pertunjukannya saja. Di tempat lain di kediaman Dimitri, seseorang yang dikatakan oleh Sierra yang diketahui dia bernama Ilya, yang sebagai spesialis assassin, dia dikenal sebagai orang yang kejam yang selalu menargetkan orang-orang besar. Dan bukan hanya berhasil membunuh 9 orang yang menjadi target, dia bahkan melakukannya dengan cara paling kejam, seperti menguliti para targetnya, dan dia yang mendapatkan target ke-10-nya adalah Roman. Dia pun berkata kalau Roman adalah mangsa yang sempurna, karena belakangan ini, Roman adalah orang yang menjadi topik pembicaraan benua. Kemudian, Ilya pun menggunakan skill familiarnya kepada seekor tikus agar bisa terhubung dan mengendalikannya. Kemudian, setelah terhubung dengan tikus tersebut, dia pun lalu bergerak dan memasuki kamar dari Roman Dimitri. Dan setelah membaca situasinya, dia yang mendengar dari suara pernapasan dari Roman Dimitri, dia pun merasumsi kalau Roman sudah tertidur kurang lebih selama 1 jam. Dan karena hal tersebut, Ilya pun menyebut Roman sebagai orang yang idiot, karena dia dengan gampangnya menurunkan kewaspadaannya setelah tahu kalau nyawanya sedang diincar oleh Kekaisaran Kronos. Dan setelah tahu situasi tersebut, Ilya yang memasuki ruangan Roman kemudian menggunakan skill hold-nya. Dia yang sudah percaya diri bisa membunuh Roman sekaligus menyelesaikan tugasnya. Tak diduga, Roman dengan santainya membuka mata sambil berkata, kalau akhirnya dia tahu
siapa yang mengendalikan tikus yang baru saja mengawasinya? Dan Ilya, dia yang terkejut dengan keadaan tersebut, dia pun mencoba langsung membunuh Roman dengan cara menikamnya. Tetapi, Roman dengan santainya menghalau serangan tersebut dengan satu jentikan saja. Ilya yang terdorong dengan kuatnya kekuatan dari satu jentikan yang Roman lakukan, dia pun merasa heran. Dan saat Roman bangun sambil mengeluarkan aura pekat yang langsung mengintimidasi mental dari Ilya, Ilya pun merasa kalau tubuhnya seperti dipotong-potong menjadi bagian kecil. Dan karena hal tersebut, dia pun langsung menjauh untuk menjaga jarak dari Roman Dimitri. Dan saat bertanya-tanya apa yang sudah terjadi, Roman yang sudah ada di depannya pun langsung memotong tangan kirinya dengan serangan tangan kosong. Dan Ilya yang berpikir kalau misinya sudah gagal, dia pun lalu mengeluarkan dan mengaktifkan bom flashbang untuk melarikan diri, dan sambil terengah-engah menahan rasa sakit karena kehilangan tangan kirinya akibat dari serangan Roman. Dia yang berpikir kalau misinya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan memprioritaskan untuk kelangsungan hidupnya terlebih dahulu. Dia yang mencoba untuk melarikan diri pun melihat Chris berada di depannya yang sedang membantai anggota guildnya. Dia pun mulai merasa panik. Karena, sebelum melakukan tugas tersebut, dia pun diperingatkan oleh ketua guildnya, karena, Chris yang dikenal sebagai Sang Kilat Kairo, dia adalah orang yang paling berbahaya untuk dilawan, dan karena hal tersebut, Ilya pun mencoba mencari rute pelarian lain yang sudah disiapkan. Tetapi, ketika menuju tempat tersebut, dia yang sudah terengah-engah pun dihentikan seseorang. Dan ternyata itu adalah Kevin, yang dikenal sebagai Sang Iblis Kairo. Di sisi Kevin, dia yang berjalan menghampiri Ilya sambil mengeluarkan auranya setelah membunuh beberapa anggota dari Guild Ekoshe, dia pun bersyukur, karena, orang yang ditugaskan untuk membunuh tuannya mengambil jalan untuk melarikan diri yang sudah Kevin antisipasi di tempat pelarian tersebut. Dan ketika melihat Ilya kehilangan tangan kirinya, Kevin sambil tersenyum pun bertanya, apakah Ilya terluka dan kehilangan tangan kirinya akibat menyerang tuannya Roman Dimitri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.